قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظام البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظام الجزاء مع عظام البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن. Nasihat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i, sesungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan dari Allah selalu beserta dengan besarnya ujian. Allah memberi pahala yang besar karena seseorang telah melalui ujian yang dilaluinya dengan lulus. Sehingga berbagai ujian yang datang kepada kita, sebesar apapun, pada dasarnya Allah sudah mengukur kemampuan kita. Tidak ada ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang melebihi kekuatan hambanya. Semua ujian yang datang kepada siapapun umat manusia ini, utamanya kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada ujian yang diberikan oleh Allah itu melebihi dari kemampuannya. Waduh, aku gak kuat wis. Gak kuat wis, ujian gitu terus-terusan diuji terus, gak kuat wis. Tidak ada. Kalau orang mengatakan terus tidak kuat, itu berarti dia kurang faham dengan informasi-informasi yang telah diberikan di dalam dinul Islam, yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang sudah diberikan gambaran oleh Al-Quranul Karim. Bahasa di dalam Al-Quran sangat sederhana, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan kepada suatu kaum itu, kepada umat manusia ini, melainkan yang dia mampu. Ujian seperti apapun yang diberikan sebenarnya itu masih dalam batas kemampuan manusianya. Tinggal bagaimana dia, seorang manusia ini, berupaya untuk keluar dari ujian dengan kelulusan yang baik di sisi Allah SWT. Sehingga kalau sampean nek ono ujian, apa ujian itu beragam. Ya ada sakit, sakit juga ujian. Ya ono barang yang hilang, barang hilang itu juga ujian. Ya ada sumpek, ruwet pikiran ndak karuan, ya ujian. Ada kebahagiaan, seneng, masya Allah, ngapalno Quran cik gampangi. Linggo di 5 menit apa 5 halaman bamani. Amin ya rabbal. Niku kudu kok apa nggih ujian sama. Tidak ada orang itu yang bebas dari ujian, tidak ada. Kalau enak kayak uripe enak gak tau diuji blas. Tidak ono. Kabeh menungso niku mesti akan melalui ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian menyangka bahwasanya orang itu kalau sudah mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak diuji? Tidak, semuanya. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar ujian yang harus dihadapi. Semakin sukses seseorang, maka ujiannya juga semakin besar. Untuk itu, bagaimana caranya menghadapi ujian itu? Maka di kalimat berikutnya disebutkan, wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu manakala cinta, senang dengan suatu kaum, maka selalu akan diuji.
Sewenang ngene suatu ngene wong, sewenang ngene seseorang, maka akan selalu diuji, akan diberikan ujian-ujian yang terus menerus. Begitu ujian diberikan lagi, ya, lulus, akhirnya nanti lulus dari berbagai macam ujian diumumkan oleh Allah di penghuni langit, dikabarno ngene malaikat Jibril, dikabarno kepada malaikat-malaikat yang muqarrabin, yang sangat mulia, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia hambaku yang selalu lulus dalam ujiannya. Saya sangat senang ning ngene kawula niku. Diumumne, begitu diumumno malaikat ngumumne ngene penghuni langit semuanya. Allah senang kepada fulan, Allah senang kepada dia. Akhirnya semua penghuni langit senang. Kalau sudah penghuni langit senang, maka akan dijadikan semua penghuni di dunia pun juga akan senang kepadanya. Sehingga jangan sampai kita merasa bahwasanya kalau sudah iman, wis ibadah tertib, napa-napa wis istiqomah tuh kalau ujian boten. Ujian yang datang itu menandakan bahwasanya Allah cinta kepada kita. Mudah-mudahan gitu nggih. Mudah-mudahan gitu. Sehingga di negeri kita Indonesia ini saat ini lagi berupaya melawan corona, melawan berbagai ujian, musibah yang datang. Ini kalau orang iman yang menghadapinya, dia akan senyum terus. Tidak akan kecewa, tidak akan kacau, tidak akan panik, tidak akan gundah gulana, enggak. Kenapa? Karena ujian yang datang itu akan meningkatkan predikat keimanan seseorang. Menghadapi corona santai, menghadapi corona dengan terus bermohon pada Allah, pasrah ngene pangeran, berupaya ikhtiar zahir dilakukan, secara medis dilakukan, tapi batinnya lebih kuat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya ini semuanya adalah yang harus dihadapi untuk meningkatkan seberapa kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh nek seneng ono iki musibah dateng, arek loro nunggone pondok, gak susah, mboten susah. Kudune loro, alhamdulillah datang kepadaku ujian dari Allah. Mudah-mudahan meningkatkan derajatku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kon ujian meneh, apa meneh? Waduh wis loro, cetas dikirim jajan saka kota, amblas dipangan kanca-kancane. Ujian apa dudu? Ujian pisan, waduh pengen ndonga ngene pengen Gusti mboten napa-napa barang kula ilang nggih jenengan ganti ngene ngersani jenengan. Hebat barang ilang sapa sing cukup ngomong kabeh lemari ne kancane liyane dobrak-abrik kabeh meneh. Ndak seperti itu. Jadi tetap menghadapi ujian dengan tetap bagaimana hati kita pasrah ngene pangeran, terus ya riang, tetap kita ini ndak kok terus panik, boten. Karena bagaimanapun yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi di alam raya ini, tidak ada yang terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memandang kepada kita. Allah selalu tahu apa yang akan diberikan kepada kita. Allah selalu tahu, ngerti apa yang akan menimpa kepada kita. Sehingga kalau kita ngerti, Allah selalu memperhatikan kita, Allah selalu peduli kepada kita, Allah selalu akan memperbaiki kepada kita, sehingga kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicinta oleh Allah, seseorang kalau ditanya, sampean seneng enggak dicintai oleh Allah? Seneng. Tapi begitu diuji, ngeluh gak karuan. Wih, sambate ngalor ngidul sambat ndak karuan. Iki tanduran, nandur pari memangke, nandur pari gak hasil. Tinggi nyaur utang ra cukup muane. Terus apa meneh? Usaha apa gak hasil. Itu semuanya, apapun yang ada di muka bumi ini adalah ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Tidak ada yang terlepas dari ujian Allah. Wong cilik yo diuji sekadar kemampuannya, yo cilik ujiane. Gak kira wong cilik nggih menggur tukang napa? Buruh ngarit ya, mencarikan rumput untuk kambing atau untuk sapinya orang lain, gaduh umpamane dilalah ujiane, umpamane ujiane iku lha kok napa kok wedi
koyok ujane gubernur, mboten mungkin. Nggih, mboten mungkin. Wong cilik ya ujiane cilik, mundak gede ya ujiane gede. Nah, nek sudah memperhatikan seperti itu, kira-kira kula sampean pengen diuji sing kaya apa? Pengen diuji sing cilik apa sing gede? Nah, pengen diuji sing cilik, sing kecil apa yang besar? Nek cilik ya berarti ujiane wong cilik, nek gede ya ujiane wong gede. Sampean pengen diuji sing cilik apa yang gede? Hah? Ya ujian yang diberikan kepada kita ya terserah Allah, ya sesuai dengan kemampuan kita. Oh, kalau nyuwun ujian sing ageng Gusti, ya gak kuat sampean. Wong cilik-cilik kok njaluk ujian sing gede. Begitu juga sebaliknya, gede-gede kula nyuwun ujian sing cilik, ya kentengen. Mosok kelase menungso ujiane kayak semut. Kan ya gak mungkin. Sehingga ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada yang bisa menentukan. Ujian itu yang memberikan Allah, yang mendatangkan Allah. Diberikan kepada siapa terserah Allah. Untuk itu kita juga demikian, terserah Allah. Yang terpenting bagaimana kita semakin dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek wong niku semakin kenal dengan Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang didatangkan ujiannya, dia akan menerima dengan lapang dada. Dia akan menerima dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintar syukur ngene ngersane Allah. Faman radhiyallahu faman radhiya falahur ridha. Kalau seseorang wis dicintai oleh Allah selalu akan diuji. Nah terus seseorang ini begitu diuji kok napa? Ridho, seneng. Ridho niku nggih seneng. Diuji tapi seneng. Mongko Allah nggih seneng. Allah nggih ridho. Nggih. Diuji kok seneng. Ana ujian alhamdulillah. Iki berarti akan datang kepadaku kebaikan yang lebih besar nantinya. Seneng. Karena anak ujian, anak ujian itu menandakan kalau dia betul-betul akan memperoleh sesuatu yang lebih baik. Okay? Sesuatu yang lebih baik. Sehingga nek senenge ridha niku pripun nggih? Seneng niku. Seneng itu gak ono rasane, akhir ujian itu tidak akan terasa berat baginya. Kayak nyanyiane Omah Irama. Roma Irama itu kan ono nyanyian sing tahun piro biyen, tahun lawas. Ya, sekarang juga masih kadang dinyanyikan juga itu. Roma itu nyebutno seseorang itu kalau kegigit, mulut itu kalau kegigit, apa? Sakitnya bukan kepayang kan gitu. Ya, lambe kok kecakot. Aduh, metu gede, lorone gak karuan. Ngono ya. Loro apa gale kecakot? Kok cakot dhewe luwara. Tapi nek sing nyakot sing disenengi. Nah? Sing nyakot sing disenengi. Ih, dicakot ngono. Loro gak gelem ngomong, menenge kan ngono ya. Ora ape cerita-cerita tambah muni eneh gak apa-apa. Makane Roma Irama ki kan sampe nyampene ana lagune ya apa lagune? Dungkeripit ai tulang bawang. Kalau bibir kegigit sakit bukan kepala. Kan ngene ya. Nek lambe kecakot wih lorone gak karo. Tapi dungkeripit ai tulang bawang. Kalau pacar yang gigit sakit tak mau bilang. Ya iku jenenge ridho ya. Saweneng. Waduh, sampean ya ngono lara jane. Dijiwit karo wong sing disenengi. Alah, kok njiwit ta padahal lara padahal. Nek sing jiwit kancane dhewe sing gak disenengi, lha apa sampean jiwit jotosan tenan dadine. Tapi nek sing disenengi, nek kita seneng ngene pangeran, datang ujian bertubi-tubi, senyum akan selalu bertebar di bibir kita. Akan alhamdulillah, loro iki macam-macam diperiksa loro ni sembarang.
Ya tetap aja dijalani semuanya juga. Salah satu di antaranya mungkin kesalahan dia di dalam bersikap makanan atau apa-apa, tapi satu sisi ini adalah dari Allah untuk menguji bagaimana kekuatan cinta kita kepada Allah SWT. Muka-muka kula sampean selalu ridho, selalu seneng dengan berbagai ujian yang ada. Jadi tidak ada di muka bumi ini wong sing gak diuji. Sukses ya ujian kayak gini pangeran. Wah, nak barangnya apa-apa akeh, apa-apane akeh, ya ujian, isa syukur ndak. Jadi syukur apa jadi sombong? Aku lo gampang apa-apane umpamane. Gak tau loro aku, gak tau loro, sehat terus. Ya macam-macam ujiannya, berarti ujiannya tidak lewat sakit, ujian yang lainnya. Nah karena niku sing terutama di pondok ini harus sadar betul, harus berlatih betul bahwasanya kula sampean nunggu di pondok niku ujiannya ada, semuanya ada, ndak ada yang ndak ada. Loro ya ujian, sihah ya ujian, dilalah bolak-balik loro tapi apalane gampang. Ono sing dilalah sehat terus apalane mbau lete untuk tulisi. Apal ning ngisor sing dhuwur lali. Diapal ning sing tengah ngisor dhuwur lali kabeh. Napa kok kaya entut polisi? Wong mbiyen kan nek istilahane kok entut polisi. Soalnya bingung angine ape metu lewat ndi. Lewat dhuwur nabrak sabuk, lewat ngisor nabrak sepatu. Dadi mulek ning tengah ora iso metu. Dadi mangkane muga-muga ujian sing ana kula sampean golane wong sing seneng ngadepi ujian. Dihadapne karo ujiannya seneng, ridho betul. Ridho niku seneng sing ndak ada batasnya. Seberapa senengnya pokoknya seneng. Ndak ana rasa terus iki ya apa mboten. Ya bener-bener dihadapi dengan baik. Wong niku lek gak ujian tambah golek-golek ujian kok biasane. Nggih. Urip nih guys, enak-enak terbebas dari hutang, mau neng dine golek utangan, kan golek ujian nih tambahnya. Berbagai hal, bahkan banyak ulama dulu yang berprasangka, lewis suwi gak diuji karo pangeran, apa itu sakit atau yang lainnya, dia menangis. Sujud ngene pangeran, Gusti, kenapa kau tidak datang ujian kepadaku? Apa engkau lupa kepadaku? Apa engkau sudah melalaikan aku? Apa cintamu telah hilang dariku? Gusti, datangkan kepada kami sebagaimana ujian-ujian yang telah silam, yang telah lampau kau datangkan. Lor, sawi gak lorong, nangis sampean bingung. Kenapa kok tidak teko ujian ini? Nah, awake dhewe sawi gak sehat, bingung. Kok loro meneh, lekas ngaji loro meneh. Lorone apa? Ya loro digawe dhewe, aras-arasen. Lekas maca sak ayat, rong ayat, kok mumet, ge turu. Sesuk nek diwacane sak ayat, rong ayat, kok mumet, ge turu. Akhire sak wulan ra ngaji, gak krasa. Mboten krasa, sak wulan ra ngaji, rong wulan gak ngaji, ora krasa. Padahal semuanya sebenarnya ujian yang harus kita ridho, kita semangat untuk menghadapi ujian itu dengan baik, dengan istiqomah kebaikan, semangat nengene keapian. Wa man sakhita falahus sakhatu. Dan barang siapa yang benci, gak suka, gak seneng karo ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tak suka juga. Ya, Allah gak seneng pisan ngene wong sing gak seneng ngene ujian. Ngrutu diuji ngeluh. Sakit sedikit sudah sambat. Ono apa titik wis sambat. Dikai loro titik gur alas. Pelayon jek kuat, mangan jek kuat, apa-apa jek kuat, ambekan jek iso. Lah ngono kuwi jamaah wis ora, ngaji wis ora, apa-apa wis ora. Iku jenenge benci dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Lah wis benci karo ujian sing diparingne pangeran, Allah ya benci, tak suka juga. Ya. Allah juga murka juga terhadap kawulane sing dikai ujian kok gak gelem nglaksanane karo apik. Saiki wis apik-apik ning gene ruang ujian. Kula sampean ini hidup di dunia ini di ruang ujian. Di ruang ujian, wis nang jone kelas ujian, ning ruang ujian dikai soal
Lah kok jogetan tok. Kayak soal jogetan gak gelem garap soale. Kira-kira nek cara enek guru sing ngadepi bocah ngono iki geding apa ora? Kira-kira jikone sandal diuncalne ngono utawa dampare diangkat pentungne. Nah niki lho iki orang ngene ruang ujian. Saya sampean di dunia ini adalah di ruang ujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lho nek ngene ruang ujian iki dihadapi dikai ujian lara, ujian macam-macam, beraneka ragam macam yang apa? Ujian itu ya harusnya kita terus berupaya garap ujian, mengerjakan ujian itu dengan sebaik mungkin sehingga hasilnya ya apa hasilnya? Terserah Allah. Nanti saya ngoreksi nggih pangeran, saya ngoreksi pangeran. Orang kita yang menentukan. Aku lho tak garap ujianku lho. Oh hasilnya orang metu. Oh gak terserah pangeran. Karena niku moga-moga kula sampean kula sing diberi kepahaman oleh Allah SWT bahwasanya hidup kita ini tidak ada orang yang hidup terlepas dari ujian. Ya. Tidak ada orang yang hidup yang terlepas dari ujian, tapi orang hidup ini harus menghadapi ujian dengan baik sehingga menampakkan dirinya betul-betul mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta pada Rasulullah Muhammad SAW sehingga nggarap ujian kanthi sae, ridho ning pangeran, orang ngeluh dengan ujian yang ada dan yakini bahwasanya ujian yang datang kepada kita tidak ada yang di atas kemampuan kita. Semua ujian yang datang kepada kita selalu sesuai dengan kemampuan kawulani Allah Subhanahu wa taala. Muga barokah ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna 'idhamal jazaa'i ma'idhamil balaa'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha waman sakhita falahu sakhatu rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu kita diberi petunjuk oleh Allah untuk selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.